Anu miseup jadi kita tapi itu tugas lagi tugas ada yang mancing, banyak yang mancing. Kini mau mancing tapi nanti saja nanti. Kidulur Baraya Sadayana, saudara-saudara di semuanya, hari ini Kidimu akan menemui seseorang tokoh Sunda ya. Mudah-mudahan kita akan tanya-tanya tentang obat-obat herbal waktu zaman Pajajaran, Galuh, Salakan Negara, Sumedang Larang dan sebagainya. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan kontribusi untuk penjelasannya. Karena beliau ini seorang ketua atau karamahan ya, di dalam Majelis Adat Sunda, yaitu Abah Aditya Alam ya. Mudah-mudahan nanti ada gunanya sambil menuju ke rumahnya kita luak lihat mencari siapa tahu ada tumbuhan yang sangat berguna. Yuk. Ini urang aring. Ini daun urang aring ya. Ini karena kotor kita ambil daunnya saja, yang bagian. Ini daun urang aring ya. Ini kalau untuk penumbuh rambut sangat luar biasa ini kalau kita bisa meraciknya. Ini daun urang aring. Kita selain untuk rambut ya, akar orang aring ini untuk asma juga sangat bagus ini. Orang aring daunnya seperti gini, kotor nanti mau dicuci. Orang aring ya. Ini dulu yang agak sulit. Ini tempuyung atau tampuyung. Tempuyung atau tampuyung ini kalau kita punya darah tinggi ini sangat luar biasa. Hanya dengan 3 lembar yang agak muda seperti ini dilalap ya, dimakan mentah ini, dijual ke sambal sedikit dan terlalu pedas. Ini tampuyung ini atau tampuyung atau tempuyung. Ini obat luar biasa untuk darah tinggi terutama. Tapi setelah dicampur dengan beberapa jenis pohon yang lain, insya Allah ini akan bermanfaat untuk beberapa macamnya. Oke, kita simpan. Yang celom giriwil ini pohon pisang ini banyak orang yang tahu tuh hanya dari pisangnya saja yang bermanfaat atau batangnya atau pelepah dalamnya ya. Tapi kalau Kidimu beda. Dari literasi yang saya tahu dari zaman purbakala dulu, pohon pisang ini daunnya pun sangat luar biasa obat ya. Nanti cara meraciknya saya jelaskan di rumah. Ini daunnya bisa yang kering, itu luar biasa juga obat, termasuk yang muda ya. Ini daunnya kita ambil segini cukup ini. Iya, coba dotan. Di umum pisan ya. Di zaman purbakala di sekitar Sunda, di Jawa Barat atau di Indonesia umumnya ini obat yang luar biasa untuk luka, untuk borok ya, untuk melancarkan BAB. Kalau airnya diminum ini babadotan bau. Ini obat tradisional yang luar biasa. Misalnya kita kepotong aja atau luka, ambil ini digini langsung dioleskan, luka pun darahnya langsung berhenti ya, menghentikan darah ini. Kalau diminum ini untuk melancarkan BAB, luar biasa ini. Pohon yang tidak disangka-sangka. Ya, udah banyak yang tahu kalau yang gini. Yuk, kita masih banyak ini pohon tapi yang penting-penting dulu aja kita cari. Ini rumput teki nih. Ini mudah-mudahan ada umbinya, tapi kayaknya ini belum ada nih umbinya nih. Belum ada ya. Ini umbi ini daunnya pun bermanfaat ya, rumput teki ini untuk sakit perut terutama ya, sakit perut. Jadi kalau ada umbinya ini, umbinya bisa sebesar gini ya, besar gini,
Ini umbinya sangat luar biasa untuk kecantikan, untuk luka dan segala macam. Ini rumput teki namanya. Kalau belum ada umbinya, ya, ini perbedaan rumput biasa dengan ini rumput biasa nih, ya, seperti gini daunnya. Kalau teki itu, nah ini daunnya panjang-panjang, mengkilap daunnya. Kalau rumput biasa ini tuh begini, ya, begini. Ini sangat bermanfaat. Belum ada umbinya nih. Kalau ada umbinya ini sangat luar biasa. Nanti saya nyari, Kinimu nanti akan nyari yang umbinya sebesar-besar gini. Ini luar biasa, obat yang sangat mujarab. Dan saya ambil beberapa. Kalau ada umbinya, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya daunnya pun bermanfaat. Dicampur dengan beberapa macam. Nah, ada umbinya kecil, wangi nih umbinya. Walaupun kecil sekali wangi, punya ciri khas. Agak bau tanah, ya, tapi enak. Bawah daun gelangnya ini juga obat nanti ya. Ini daunnya pun bermanfaat. Ini gelang sama sedikit nanti saya cari dulu. Nah, ini banyak. Tuh. Ini makanan jangkrik. Oh. Tapi kalau orang tua kita zaman dulu tahun 70-an ya, 80-an, ini suka dilotek atau disayur dengan kacang. Sebutnya ini ada yang merah, ada yang hijau, ya. Ini obat juga, nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, ini sangat luar biasa ini obat. Terutama untuk kalau di sayur, di lotek ini luar biasa. Agak asam sedikit. Ada yang merah, ada yang hijau seperti gini, ya. Nanti saya jelaskan lagi setelah dicampur beberapa macam untuk jadi herbal apa. Ini patikan kebo nih, tuh patikan kebo ya, ada sedikit di sini. Ini kalau kita cabut keluar getah dia, keluar getah, tuh, ya, tuh, patikan kebo. Patikan kebo ini sangat luar biasa untuk obat asma, termasuk kanker paru-paru atau pneumonia. Ini patikan kebo, ya. Nah, ini disebutnya jukut tulang, rumput tulang, ya. Ini rumput kerbau. Nanti kita cari lagi, jelek ini, jelek. Kita cari yang bagus. Ini kalau bahasa Sunda disebutnya bebalingbingan ya. Bebalingbingan ini obat apa? Enggak. Ini obat untuk kencing batuk ya, sama peluru kencing ini. Bebalingbingan atau bebontengan sama saja ini ya. Nih. Ini sintrong. Nah. Ini sintrong ini selain obat untuk salah satunya untuk penambah darah ya, untuk paru-paru juga, nanti akan saya jelaskan. Ini enak kalau dilalap juga, ini enak sintrong ini. Ini luar biasa wangi, enak. Oh, ini pencarian obat kita hentikan dulu sejenak. Kebetulan rumah tokoh adat Sunda ini, sesepuh Sunda ini sudah di depan mata kita masuk ke rumahnya. Mudah-mudahan banyak penjelasan dari beliau tentang herbal yang ada di Tatar Sunda di zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu. Assalamualaikum. Sampurasun. Baraya, saudaraku semuanya, mudah-mudahan tadi Kinimu sudah mencari beberapa herbal
dan sekarang sudah ada di rumah sambil berjalan ke rumah Kawargian Abah Alam, itu Abah Alam. Beliau seorang tokoh Sunda, beliau juga literatur berjalan ya, untuk Kasundaan mulai dari segala macam, mulai dari makanan asli zaman dulu sampai tumbuh-tumbuhan. Mudah-mudahan ini akan membuat khasanah keilmuan kita di dalam herbal-herbal yang ada di tanah Sunda dari zaman Pajajaran, Salakanagara, ya, termasuk Galuh, termasuk Kacirebonan, Kesultanan Banten, termasuk Sumedang Larang. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semuanya. Nanti akan saya minta ke Abah Alam juga untuk menjelaskan beberapa macam tanaman herbal zaman dulu. Nah, sekarang ini bisa dilihat ini benda-benda pusaka yang ada di Kawargian Abah Alam, ya, ada di Kota Bandung ini. Yuk, saya sudah minta izin kepada beliau dan keluarga beliau, termasuk kepada para sesepuh yang ada di sini. Kita lihat. Nah, ini kujang terbesar ya, Baruna ya, kujang Baruna. Ini sangat luar biasa ini. Termasuk ini gawang perdamaian juga ada di sini. Ini khasanah kekayaan dari barang-barang pusaka ya yang ada di Sunda. Ini yang Baruninya di Kawargian Abah Alam. Ini sangat luar biasa. Ini sangat besar sekali ini. Besar sekali. Kalau mudah-mudahan bisa menemukan sesuatu lagi yang bisa menambah wawasan kita semuanya di dalam Kesundaan. Selain saya sendiri, ke Abah Alam ini sedang meminta masukan dari tanaman-tanaman herbal dari zaman kerajaan-kerajaan kita dulu yang ada di tanah Sunda, Salakanagara, Pajajaran, Galuh, Kacirebonan, dan Sumedang Larang. Mudah-mudahan beliau dengan kebaikan hatinya saya bisa menjelaskan untuk kepentingan kita semua. Ini Kawargian Abah Alam ya, dengan presiden kita ya. Beliau ini kan luar biasa ya. Jadi mungkin nanti di bawah masih sangat banyak kita lihat lagi. Wargi semuanya, itulah sekelumit cerita dari Kawargian Abah Alam. Mudah-mudahan nanti tiap tayangan, tiap postingan, insya Allah nanti akan menambah wawasan kita semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak ilmu yang kita dapat tentang masa lalu, dan juga banyak manfaat yang saya dapatkan dari sini. Cak.